Sebenarnya saya tidak suka membicarakan suatu hal yang berbau radikalisme, yang menyinggung agama, yang menyinggung ras, yang menyinggung warna kulit kita, yang menyinggung bahasa kita juga. Tetapi karena salah satunya yaitu agama ini membuat saya bertumbuh kembang sebagai manusia dari saya bayi hingga saya saat ini kuliah, ya saya mau nggak mau saya juga harus membicarakan agama. Saya lahir di keluarga Katolik, di keluarga yang sangat kental dengan Yesus Kristus, yang mengikuti juga menyegani Yesus Kristus. Saya dibaptis pada saat saya masih bayi dengan kedua orang tua saya pada saat itu. Lalu saya disekolahkan juga di sekolah Katolik dari saya TK sampai saya SMP. Pada saat saya SMP, saya dirudung lah oleh orang-orang sekitar karena saya beragama Katolik. Saya ingat sekali kata-kata yang mereka ucapkan ya. Mereka tuh ngomong gini, "Duh, Tuhanmu itu salib, gak kambian, gak katoan, ngono jadi Tuhan." Perasaan saya pada saat itu ya, pertama saya bingung, salah apa agama saya ke mereka. Lalu karena saya nggak bisa nemu jawabannya, akhirnya saya belajar untuk membenci mereka. Saya nggak ngapain saya digituin ya. Kenapa? Akhirnya ya saya benci dengan agama mereka. Dan ada juga peristiwa-peristiwa yang membuat saya semakin membenci agama itu, karena membawa agama mereka sebagai membawa agama mereka sebagai senjata untuk melukai agama saya dan orang-orang di sekitar saya. Ada peristiwa bom Tamrin juga yang dari video amatir milik netizen terlihat kedua orang terduga penyerang ini memasuki halaman bawah gedung Jakarta Theater Tamrin, Jakarta. Itu membuat saya loh, mana ada agama ngajar kayak gini, agama mereka nggak bener, agama kok paling bener lah. Itu yang buat di benak saya pada saat itu saya mikir seperti itu. Ya, pada saat saya SMA itu pemikiran saya tetap kukuh ya bahwa agama lain itu salah, bahwa agama saya paling benar, dan akhirnya ini juga menjadi semakin parah di SMA. Karena pada saat saya SMA, saya tuh ingat sekali ya, ada kejadian yang menyerang agama saya, pengeboman gereja Katolik dan gereja Kristen di Surabaya. Yang diduga bunuh diri itu. Pada saat peristiwa atau berita itu muncul di TV, yang saya rasakan tuh bukan takut, malah saya merasa sangat marah, saya sangat benci terhadap orang-orang itu dan agama itulah. Sehingga pada saat saya melihat orang yang menggunakan atribut seperti itu, menggunakan huruf-huruf mereka seperti itu malah membuat saya malah jijik, malah benci sekali, hingga terbawa lah, hingga saat saya hendak kuliah. Saat saya hendak kuliah itu saya tuh bingung, saya tuh takut lah, karena saya kan mendaftar di Universitas Surabaya ya, di mana agama saya itu menjadi minoritas di situ. Dan ya saya takut dibully, saya takut diasingkan oleh orang-orang atau mahasiswa di situ. Nah, pada saat saya kuliah hari pertama, saya telat dan saya terpaksa duduk di sebelahnya orang yang beragama lain, dan agama itu kebetulan juga agama yang saya benci juga. Ya pertama saya canggung loh, waduh bagaimana ini, begini. Lalu ternyata orang itu tidak seperti yang saya bayangkan. Orangnya fun sekali ternyata. Terus akhirnya orang di sebelah saya itu hingga saat ini menjadi orang di circle saya, malah satu geng sama saya. Geng yang bisa dibilang mayoritasnya malah Muslim, dan saya sendiri di situ sebagai Katolik, dan ada beberapa orang Kristen juga di situ. Dan itu ternyata menjadi suatu hal yang berkesan buat saya.
dan mematahkan paradigma saya bahwa paradigma saya lama bahwa orang beragama lain itu pasti salah, agama saya paling benar. Tapi ternyata bukan itu. Pemikiran saya itu ternyata salah. Pemikiran yang harusnya kita sebagai manusia punya adalah agama itu ada untuk mengatur hidup kita agar menjadi lebih baik dan lebih damai. Kalau ada orang yang menggunakan agamanya sebagai atribut untuk melakukan kekerasan, untuk melakukan suatu hal yang merugikan sesamanya, itu bukan agamanya yang salah, tapi oknumnya yang salah. Bukan agamanya, bukan rasnya, tetapi pemikiran orang itu yang salah. Maka dari itu kita juga tidak boleh berpikir seperti itu supaya kita tidak menjadi seperti mereka.